Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Dr. Farel. Saya yang bertugas untuk melakukan visit di rumah sakit pada hari ini. Baik Pak, sebelumnya nama Bapak siapa ya Pak? Dok. Usianya berapa ya Pak? 40 tahun dok. Bapak saat ini kondisinya gimana ya Pak? Saya sedih dok, soalnya anak saya udah dirawat 5 hari. Itu gara-gara diare doang. Oh begitu ya Pak, tapi tenang saja ya Pak, karena anak Bapak itu sudah lebih baik daripada kondisi sebelumnya Pak. Bagaimana harapan Bapak terhadap kesembuhan anak Bapak? Ya, saya sebagai orang tua berharap anak saya teh sehat-sehat aja, terus bisa beraktivitas lagi, kayak main sama anak-anak seumurannya. Doain ya dok ya. Ya Pak, baik Pak. Baik Pak, insya Allah kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sini kita juga akan berusaha dan kita obatin ya Pak sebagai bentuk ikhtiar kita, dan mudah-mudahan kita nanti anak Bapak bisa sehat dan bisa kembali beraktivitas ya Pak. Tapi kita harus tetap bersabar ya Pak, dengan apa yang sedang menimpa Bapak itu, sebagaimana seperti yang tercantum pada surat Luqman ayat 17, dan sebagaimana hadis Muslim yang mengatakan bahwa sebagai seorang mukmin, jika kita mendapatkan kegembiraan kita akan bersyukur, dan jika ketika kita mendapatkan musibah kita harus tetap bersabar ya Pak. Kita juga harus meyakini bahwa dengan adanya cobaan itu akan menghapuskan dosa, sebagaimana hadis Muslim yang mengatakan bahwa datangnya suatu cobaan pada seorang muslim bukanlah suatu musibah ya Pak, melainkan Allah akan mengatakan derajatnya atau menghapuskan kesalahan. Dan hadis Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa tidak seseorang muslim tertimpa suatu penyakit, melainkan Allah akan menguburkan bersama dosa-dosa seperti pohon yang menguburkan daunnya. Bahkan ada dengan sakit ini bahwa kita kepada keselamatan dari api neraka ya Pak, sebagaimana hadis Muslim mengatakan bahwa janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tunggu api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Justru dengan datangnya penyakit ini sebaiknya menjangankan kita sebagai bahkan juga musabat diri ya Pak. Barangkali mungkin dengan ini Allah menginginkan kita atas kelalaian kita, seperti tertera dalam surat An-An'am ayat 42 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat sebelummu. Kemudian kami menyiksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon dengan tunduk kepada Allah. Artinya supaya mereka mau tunduk kepada Allah dan hanya mencintai Allah bukan selainnya. Dan Imam Taqodah rahimakumullah mengatakan, sebagai hukuman bagimu wahai anak-anak Adam disebabkan karena dosamu. Bahkan sebenarnya dengan penyakit yang menimpa kita itu terdapat banyak nikmat di balik semua itu ya Pak. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum maka kita akan memberikan mereka cobaan, dan akan juga nasihat dari rahimakumullah yang mengatakan bahwa andai kita bisa menggali hikmah Allah terkandung dalam ciptaan dan urusan, maka kita kurang dari ribuan hikmah. Namun akal kita sangat terbatas, dan semua ilmu akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Sebagaimana sinar lampu yang sia-sia bersinar di bawah sinar matahari. Maka itu kita harus ikhlas ya Pak dalam menghadapi ujian penyakit, menjalani pengobatan. Sebagaimana surat Asy-Syarr ayat 8 berbunyi, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Tak lupa kita juga harus senantiasa untuk tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 152
dimana jika kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah dan jangan kamu ingkari kepadanya. Dan kita di sini sebagai dokter, kita akan berusaha ya Pak, semaksimal mungkin untuk membangun kesembuhan anak anak Bapak. Kembali bahwa hanya Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit ya Pak, sebagaimana surat Asy-Syarah ayat 80 yang berbunyi, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan jangan lupa Bapak tidak lupa juga untuk senantiasa berzikir, istighfar, takabul, beribadah kepada Allah, dan meletakkan tangan bagian yang sakit, kemudian mengucapkan bismillah selama 3 kali. Dan ada doa juga Pak, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma hajidu wa uhajiru, dibaca 7 kali. Adalah doa ini artinya aku berlindung kepada Allah kuasanya dari kuburan kekuasaan dan kekhawatiran. Kita harus mengingat kepada Allah ya Pak, karena Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Kita tidak boleh menggantungkan jampi-jampi atau jimat-jimat dan semua mengandung kesyirikan. Dengan datangnya penyakit ini justru menjadikan kita untuk ladang introspeksi diri, musahabah dan memohon ampunan kepada Allah ya Pak, secara sungguh-sungguh dan senantiasa memperbanyak amalan salih. Kita harus berhuzudan kepada Allah. Kita harus mendoakan orang-orang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan ya Pak. Hal ini dalam surat Bukhari ayat 556, apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, beliau berkata, la basya tahurun, insya Allah tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insya Allah ya Pak. Nah, jadi Bapak harus bersabar dalam kondisi saat ini, dan Bapak juga harus bersyukur dalam menghadapi kondisi Bapak saat ini. Sudah selesai kondisi pada hari ini.